Meski hasil gelar perkara sementara Polda Kalimantan Utara menyebutkan Brigjen Setio meninggal dunia karena kelalaiannya saat membersihkan senpi dinasnya, namun sejumlah pihak menilai masih tersisa kejanggalan yang belum terungkap dari kasus tewasnya ajudan Kapolda Kaltara tersebut. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Beni dan juga Pak Sugeng. Selamat sore Pak Fitria, Pak Beni, selamat sore. Baik, kita ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, apakah Kompolnas hadir dalam gelar perkara yang dilakukan kemarin? Kami belum hadir karena kebetulan kami sedang ada kegiatan Kompolnas sendiri di jajaran Kompolnas di Jawa Tengah. Jadi kami merencanakan memang akan turun ke Kaltara pada saat nanti sudah selesai proses scientific crime investigation untuk HP korban. Kami akan ke sana. Nah, kebetulan kami di Jawa Tengah, maka kami juga mengagendakan untuk berkunjung ke keluarga. Kami ingin mendengar langsung, mungkin ada permintaan keluarga atau ada keluhan keluarga yang ingin disampaikan. Kami akan tampung sambil kami tentunya menyampaikan rasa duka cita pada keluarga. Nah, mungkin dari pembicaraan nanti adalah hal yang bisa kami dalami, kemudian bisa nanti menjadi bahan. Nah, kemudian berkaitan dengan proses, ini memang masih berjalan. Maka kami dari Kompolnas kalau ditanya motif, tentunya jawaban kami masih dalam proses, belum bisa disimpulkan. Karena tadi HP belum selesai. Tapi kan kemudian di Polda Kaltara sendiri sudah ada kesimpulan dari gelar perkara sementara, Pak Beni, bahwa ini adalah penyebabnya adalah karena kelalaian dalam menangani pada saat menangani ataupun membersihkan senjata api dinasnya seperti itu. Dan kemudian banyak yang mempertanyakan kenapa polisi terlalu cepat menyimpulkan penyebab kematian ini. Iya, jadi adanya penggunaan kata sementara ini kan berarti belum final. Sehingga menurut saya sebaiknya itu menunggu semuanya selesai tuntas secara komprehensif penyelidikan ini, baru kemudian kesimpulan akhir itu yang dirilis. Dan pada saat rilis nanti atau gelar akhir nanti, keluarga sebaiknya dihadirkan. Sehingga secara detail, secara runut, tahap demi tahap proses penanganannya dan hasilnya, keluarga tahu. Ini penting sekali, ini bentuk transparansi seperti arahan Bapak Kapolri agar diusut secara tuntas dan transparan. Nah, diharapkan dengan transparansi ini tidak membuka ruang spekulasi di publik. Oke, baik kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, investigasi kematian dari Brigjen Setio ini berkaitan erat dengan marwah Polri, karena ini kemudian kembali dipertanyakan bagaimana kemudian investigasi ini dilakukan secara terbuka, secara transparan, sehingga menjawab berbagai pertanyaan yang saat ini hadir di benak publik, seperti itu Pak Sugeng. Iya, marwah Polri itu salah satunya bisa dibentuk atau dipertahankan melalui satu proses pemeriksaan yang akuntabel, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dari awal IPW mengingatkan dan menyarankan Polda Kaltara tidak sebagai pihak yang memegang kendali atas proses penyelidikan atau penyidikan ini. Mengapa IPW menyatakan seperti itu? Karena kejadian tewasnya Bribtu SH atau HS ini ada di rumah dinas Pak Kapolda. Menjadi akuntabel apabila satu pemeriksaannya, kendali pemeriksaan ini oleh Mabes Polri, ya, baik Propam, Puslapor maupun Dirtipidum. Yang kedua, pernyataan yang mendahului hasil akhir penyelidikan atau penyidikan dengan mengemukakan motif kelalaian itu sebagai satu hal yang menurut saya kontraproduktif terkait dengan marwah dan kepercayaan. Ini akan menimbulkan spekulasi, ya. Oleh karena itu IPW menyarankan Kapolda maupun Polda Kaltara mengambil jarak, ya. Walaupun mereka berwenang melakukan pemeriksaan, tetapi untuk akuntabilitasnya mengambil jarak, serahkan kepada Mabes Polri.
Oke. Karena antara pernyataan yang disampaikan sebagai kesimpulan sementara dengan pernyataan Pak Kapolri, kan Pak Kapolri saja menyatakan harus cermat, melakukan pendekatannya CSI, ya, Criminal Scientific Investigation. Nah ini penting. Yang ketiga, begini ya, IPW mendapatkan informasi. Informasi ini bisa saja benar, bisa juga salah. Oleh karena itu IPW meminta ya, pemeriksaan akuntabel ini di bawah kendali Mabes, tolong diperiksa. Ada informasi bahwa ada upaya peredaman bunyi senjata ketika meledak dengan menggunakan menutup kain ya pada laras senjata. Apakah di sana ditemukan adanya kain yang berlubang? Berlubang itu beberapa lapis misalnya berlubang, atau kain itu menempel di dinding karena peluru tersebut tembus tubuh, ini kan bisa dilihat. Kemudian apakah ada luka di tangan kanan ya? Karena IPW juga mendapat informasi ada ledakan dari senjata tersebut yang ditahan pada gagang senjata di atas oleh tangan kanan. Nah ini kan informasi harus didalami, oleh karena itu pemeriksaannya harus akuntabel. Kalau kemudian hasil pemeriksaan itu memang akhirnya disampaikan seperti apa oleh Mabes Polri, kita percaya. Oke. Ini supaya tidak timbul spekulasi ya. Baik. Jadi seperti itu. Oke, ke Pak Beni. Apakah Pak Beni mendengar mengenai informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng mengenai ada informasi terkait upaya peredaman suara Senpi? Ya, kami juga mendengar, tetapi kami akan yakin dan memastikan ketika nanti kami mengikuti gelar perkara, kemudian juga rekonstruksi. Karena dengan fakta-fakta lapangan itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kami nggak mau lari ke masalah spekulasi. Nah ini kami yakin dari Mabes sudah ada asistensi, dari Dipropam sudah turun, dari Bareskrim sudah turun. Jadi soal teknis penyelidikannya ini tentunya sudah di bawah pengawasan dari Mabes Polri. Oke. Nah nanti Pak tinggal Beni. kita masih menunggu ini. Oke, Pak Beni, artinya untuk pemeriksaan yang akuntabel dan menghindari konflik kepentingan, Anda sepakat bahwa kasus ini perlu ditarik ataupun ditangani oleh Mabes Polri? Menurut kami sepanjang dari Mabes Polri sudah turun mengasistensi TK, kemudian CCTV macam itu nanti sudah bisa dimakan buat Mas Polri juga untuk nanti mengevaluasi apakah semua sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Oke. Bagaimana senjata api, apakah periksa DNA-nya sudah diberi jarinya, adakah DNA orang lain, sidik jari orang lain dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya arah tembakan, ini penting. Sampai dengan tembus ke kaca itu arahnya dari mana, kira-kira posisi korban di mana, menghadap kemana dan sebagainya. Inilah ketika rekonstruksi nanti ada beberapa kemungkinan. Karena korban sudah meninggal, tidak ada saksi sehingga nanti bisa itu dianalisa. Dan nanti dari situlah akan disimpulkan ketika nanti sudah terakhir dari handphone sudah ada hasilnya, bisa disimpulkan kira-kira apa motifnya. Oke, baik Pak Sugeng, penjelasan ilmiah seperti apa yang harus kemudian dijabarkan oleh polisi dengan kemudian berbagai ada pandangan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, Pak Sugeng? Ya tentu itu bukan kewenangan saya menjelaskan soal ilmiah ya, tetapi ketaatan kepada prosedur itu bisa memastikan penyelidikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ketaatan pada prosedur apa ya? Yaitu bahwa tempat kejadian perkara itu harus diperiksa tanpa ada intervensi atau perlakuan yang mengakibatkan barang bukti ya
misalnya tercemar ya, tercemar dalam arti bergeser, hilang segala macam. Ya, itu tadi disampaikan oleh Pak Beni juga mengenai rekonstruksi ya, karena ini tidak ada saksi ya, rekonstruksi. Kemudian penting tadi juga disampaikan oleh Pak Beni terkait komunikasi. Handphone ini penting ya. Kondisi psikologis akhir daripada korban Bribtu SH itu bisa dilihat dari komunikasi, salah satunya di handphone. Kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi sekitarnya, bagaimana kondisi yang bersangkutan. Jadi soal criminal scientific investigation. Oke, baik. Nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Sugeng. Kita kembali ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, sejauh ini apakah Kompolnas diberikan akses seluas-luasnya terhadap alat bukti yang sudah terkumpul dalam kasus ini, sehingga kemudian Kompolnas bisa melakukan pengawalan, pengusutan tuntas kasus ini? Ya, jadi kami nanti akan turun langsung. Namun sementara ini kami terus berkomunikasi dengan pihak Polda Kaltara, pihak yang menangani. Oleh sebab itu diantaranya dalam waktu dekat ini akan diatur untuk kami bisa melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kondisi di sekitar TKP. Nah, itu salah satu masukan buat kami. Tetapi menurut kami yang penting nanti setelah kami turun dan melihat rekonstruksinya, ini akan semakin jelas. Contoh pada saat kasus anggota Densus yang lalu, itu ketika rekonstruksi menghadirkan keluarga korban dan penasihat hukum, ini penting. Akhirnya tergambarlah kepada beliau-beliau bagaimana kondisi TKP-nya, bagaimana situasinya, sampai kenapa sampai terjadi peristiwa itu. Ini juga sama, kami sudah menyarankan ketika nanti saatnya agar keluarga juga diundang untuk menyaksikan proses itu. Oke, baik Pak Beni dan juga Pak Sugeng, kita harapkan memang polisi dapat melakukan pemeriksaan yang akuntabel dan juga ada penjelasan ilmiah yang terbuka kepada publik dalam pengusutan tuntas kasus tewasnya Brigjen Setio ini. Terima kasih Pak Beni dan juga Pak Sugeng telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.